Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ismatul Maula dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi adalah salah satu imam ahli hadis Sunni. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdus Somad. Imam Ad-Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan At-Tamimi. Beliau menjadi terkenal dengan nisbah ini karena dulunya ada kebiasaan dari para ulama untuk menggunakan nama seseorang yang dihormati untuk mendapatkan berkah darinya. Beliau lahir pada tahun 181 Hijriah di Samarkanda. Beliau wafat pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 255 Hijriah. Namun dimakamkannya keesokan harinya yang bertepatan dengan hari Arafah 9 Zulhijjah. Beliau wafat dalam usia 75 tahun. Sejak kecil, Imam Ad-Darimi dikenal dengan anak yang rajin dan cerdas. Beliau juga mempelajari ilmu keislamannya yang berkembang pada saat itu. Beliau juga belajar dengan siapa saja yang dipandangnya berilmu, termasuk kepada orang yang lebih muda usianya. Imam Ad-Darimi tidak memiliki rasa malu untuk mendapatkan ilmu dari siapapun. Awal mulanya Imam Ad-Darimi belajar kepada para ulama di Samarkanda, di tanah kelahirannya. Setelah itu dari Samarkanda, Imam Ad-Darimi memutuskan untuk belajar ke luar kota Samarkanda. Imam Ad-Darimi pernah juga melakukan perjalanan ke Irak yang biasa disebut negeri 1001 malam itu. Beliau belajar di Kufah, Wasit, dan Basrah. Selanjutnya beliau pergi ke Syam dan belajar di Damaskus, Hims, dan Suar. Berikutnya beliau menuju ke Mekah dan Madinah. Setelah memperoleh ilmu musonif, Sunan Al-Darimi ini kembali ke kota kelahirannya yaitu Samarkanda. Adapun guru-guru beliau yaitu Yazid bin Harun, Ya'la bin Ubaid, Ja'far bin Aun, Basor bin Umar, Al-Zahrani, Abu Ali Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi, Abu Bakar, Abdul Qadir, Muhammad bin Bakar Al-Barsani, Wahab bin Amir, Ahmad Ishaq Al-Hadbami, dan Abu Asim. Adapun murid-muridnya diantaranya yaitu Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Humaid, Roja bin Marja, Muhammad bin Basar, Muhammad bin Yahya, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Salih bin Muhammad, Zajrah, dan Ja'far bin Ahmad bin Faris. Imam Al-Darimi adalah ulama yang produktif. Hanya saja karyanya yang terkenal adalah kitab yang ditulisnya, yaitu Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maktu, yang lebih disebutnya dengan Sunan Al-Darimi. Di dalam
kitab itu terdapat 3.367 hadis yang tersebar dalam 24 bab. Metode penulisan kitab Sunan Al-Darimi ini akan tetapi dalam penerbitannya berjudul kitab hadis tersebut diubah menjadi Sunan Al-Darimi. Dari segi penyusunannya, kitab Musnad Al-Darimi lebih tepat disebut musonif, bukan musnad. Sementara itu, sebagian ulama menyebutkan kitab Al-Salih, kitab Musnad ini tidak lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan kitab Sunan. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa kitab ini dapat dijadikan sebagai salah satu kitab induk hadis yang menggantikan Sunan Ibnu Majah. Karya Ad-Darimi di kalangan muhaddisin seringkali disebut sebagai kitab musnad, namun tampaknya lebih dikenal dengan penyebutan as-sunnah. Bahkan menurut As-Suyuti, penyebutan as-sunan lebih tepat dikarenakan tidak tersebut tersusun dalam bentuk bab, bukan berdasarkan pada nama-nama sahabat. Sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab musnad, dalam hal ini penamaan karya Al-Darimi sebagai kitab Al-Musnad bisa saja dalam artian bahasa, bukan dalam artian terminologi atau muhaddisin, sehingga beliau disebut sebagai kitab Al-Musnad karena di dalamnya terdapat hadis-hadis dengan rentetan sanad secara lengkap. Sebagaimana kitab-kitab sunan lainnya, dalam Sunan Al-Darimi ini masih dijumpai hadis mursal dan mauquf ataupun sejumlahnya yang tidak banyak. Hal ini tidak bisa dikesampingkan adalah sikap Al-Darimi yang sangat memperhatikan keadaan para perawi di setiap sanad hadis yang ditemukannya. Oleh karena itu, di dalam kitabnya masing-masing perawi dibahas secara tuntas. Beliau juga pernah bertemu dengan para masyayikh dan mendapatkan ilmu darinya. Beliau adalah sosok yang tawadhu dalam hal pengambilan ilmu, dan dalam mendengarkan hadis dari kibarul ulama dan sigorul ulama, beliau juga seorang yang sangat selektif dan berhati-hati karena beliau selalu mendengar hadis dari orang-orang yang terpercaya dan sikoh. Beliau juga tidak meriwayatkan hadis dari setiap orangnya. Maka syarat-syarat sebagai seorang rawi harus menjadi satu kemestian untuk memilikinya. Di antaranya, beliau harus terlebih dahulu untuk belajar dalam menuntut ilmu merupakan bagian yang sifatnya kelihatan dari tabiat atau para ahlu sunnah dan hadis. Oleh karena itu, Imam Ad-Darimi tidak ketinggalan dengan melakukannya perjalanan ke beberapa negara yang terkenal, yaitu Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit, Syam, Damaskus, Sur, Jazirah, Hijaz, Mekah, dan Madinah. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.